Caranya kita bikin bengkel ini dari awalnya saudara-saudara ya yang udah jalanin bengkel duluan. Dari situ kita tertantang buat bikin bengkel Intan Jaya Motor ini. Demikianlah penuturan Leonardi Syahputra tentang awal berdirinya bengkel sepeda motor Intan Jaya Motor milik keluarganya. Bengkel itu beroperasi di lantai bawah sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Cemara Raya, Cibodas, Tangerang. Di lantai atas ruko itu jugalah Leonardi alias Leon tinggal bersama orang tuanya, Edi Syahputra dan Lilis Tasim, serta kedua adiknya, Cornelia Francisca dan Fernando. Sehari-hari bengkel Intan Jaya Motor dijalankan si sulung Leon dengan dibantu beberapa karyawan dan teknisi. Meski usianya sudah memasuki kepala 3, Leon belum menikah. Dulu pada 2013 dia pernah bertunangan dengan seorang wanita yang dipanggilnya Sebi, namun tidak berlanjut. Foto-foto keduanya masih terpajang di akun Facebook Leon, meski kemudian tahun 2019 Leon berpacaran dengan seorang wanita bernama Mary Anastasia. Mary, seorang dokter lulusan USU Medan yang bertugas di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Siloam di Jalan TB Simatupang, Jakarta, dan Rumah Sakit Murni Asih di Karawaci, Tangerang. Hubungan Leon dan Dr. Mary yang sudah berjalan setahun tampak baik-baik saja. Hingga Kamis 5 Agustus 2021, Leon menerima kabar dari Mary. Hasil tes pack menunjukkan wanita itu positif hamil. Tentunya kabar itu mengejutkan, malah mungkin membuat kalut. Sebab itulah esoknya Jumat 6 Agustus pagi-pagi dengan menumpang taksi online, Leon datang menemui Mary yang tinggal di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Tujuannya untuk membicarakan lebih lanjut perihal kehamilan Mary dan rencana pernikahan mereka. Namun perbincangan Leon dan Mary dipenuhi pertengkaran. Tampaknya hingga larut malam kesepakatan tidak tercapai. Saat itu dengan mobilnya Mary mengantar Leon pulang ke ruko keluarga Leon. Setiba di ruko, Leon langsung masuk ke dalam meninggalkan sang pacar Mary seorang diri di mobil yang diparkir di depan ruko. Dan disinilah bencana bermula. Ruko keluarga Syahputra terdiri dari 4 lantai. Lantai bawah untuk bengkel, lantai kedua untuk kamar tidur dan ruang tamu, lantai 3 untuk gudang, serta lantai 4 berupa balkon dan kamar. Malam itu sekitar pukul 11:30 ketika Leon baru saja pulang diantar pacarnya Mary, seluruh anggota keluarga Syahputra berada di ruko, yakni sang ayah Edi, sang ibu Lilis, serta kedua adik Leon yaitu Cornelia Francisca dan Fernando alias Nando. Saat itu Nando sedang berada di kamar mandi. Mendadak dia dengar kakaknya Leon menggedor-gedor pintu sambil berteriak, "Mary mau bakar bengkel. Dia sudah di bawah bawa bensin, sudah menyalakan api." Dari balik jendela tampak asap membubung. Api sudah berkobar di bengkel lantai bawah. Warga telah berkumpul di depan bengkel berteriak-teriak. Nando, Cornelia, Leon, dan kedua orang tua mereka mencoba turun ke bengkel di lantai bawah untuk memadamkan api, namun gagal karena si jago merah sudah menyebar membakar seluruh bengkel. Mendadak listrik padam. Mereka kembali naik ke lantai paling atas. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Mereka bertambah panik. Nando menyalakan senter HP. Asap begitu tebal mereka sulit melangkah dan bernafas. Nando lalu mendorong Cornelia naik ke lantai paling atas. Saat itulah dia menyadari di mana kakaknya Leon dan kedua orang tua mereka. Nando mencoba berteriak minta tolong, begitupun Cornelia. Nekat Nando mencoba mencari Leon dan orang tuanya. Dia kembali turun dengan membawa handuk basah untuk menutup mulutnya. Saat itulah Nando mendengar teriakan orang tuanya. "Tolong, tolong!" Tiba-tiba terdengar ledakan tabung gas LPG. Asap membubung semakin tebal. Mendadak kaki Nando tersandung sesuatu. Ternyata tubuh kakaknya Leon yang sudah tidak sadarkan diri. Sekuat tenaga di tengah panas dan asap tebal, Nando menarik Leon ke lantai atas. Tapi dia menyerah, kehabisan tenaga. Untunglah tak lama kemudian bantuan datang. Petugas pemadam kebakaran tiba dan menolong Nando dan Cornelia turun dari ruko. Setiba di luar ruko, Nando melihat Mary di antara orang-orang. Dengan marah dia mendorong dan membentak wanita itu. "Lu yang bakar ya?" Pecah pertengkaran saat itu juga antara dirinya dan Mary, namun warga segera melerai.
Nando dan Cornelia selamat, namun Leon meninggal meskipun jasadnya tidak terbakar, sedangkan jasad kedua orang tua mereka hangus terbakar. Polisi terjun ke TKP memulai investigasi. Apa yang menyebabkan kebakaran? Mungkinkah korsleting listrik? Bukan. Polisi menemukan api terjadi karena arson. Ada orang yang telah sengaja melakukan pembakaran. Polisi menanyai Fernando, Cornelia, juga Mary yang merupakan pacar Leon. Nando dan Cornelia menyampaikan kecurigaan mereka. Mary lah pelaku pembakaran seperti yang dikatakan Leon kepada mereka sebelum si jago merah melahap semuanya. Kecurigaan itu semakin kuat ketika polisi menemukan 5 kantong plastik berisi bensin di mobil Mary. Polisi pun meringkus Dr. Mary Anastasia. Wanita itu menjadi tersangka pembakar bengkel yang menyebabkan tewasnya 3 orang. Namun Mary membantah dia tidak membakar bengkel. Kasus ini mendapat sorotan luas media. Narasi yang sama dipaparkan media, yakni tersangka pembakaran bengkel adalah Dr. Mary Anastasia. Motifnya karena rencana pernikahan tidak direstui orang tua sang pacar meskipun dirinya telah dihamili. Apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah Mary pelaku pembakaran dan benarkah dia marah karena rencana pernikahannya tidak direstui orang tua Leon? Semuanya dibeberkan di persidangan yang mulai digelar di Pengadilan Negeri Tangerang di awal 2022. Pada intinya, di persidangan, Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa Dr. Mary Anastasia telah melakukan pembunuhan berencana yang menyebabkan tewasnya 3 orang. Menurut JPU, pada hari kejadian malam 6 Agustus 2021, dengan mobil Mary dan Leon menuju ruko keluarga Leon. Di tengah perjalanan, Leon minta berhenti di sebuah warung dan membeli bensin eceran yang dikemas dalam 9 kantong plastik. Setiba di depan bengkel, Mary kemudian melempar 2 kantong plastik berisi bensin hingga menyebabkan kebakaran bengkel dan sebagian bangunan ruko. Menurut JPU, motif Mary membakar bengkel karena rencana pernikahannya dengan Leon tidak direstui orang tua Leon. JPU menuntut wanita itu hukuman 12 tahun penjara. Dakwaan tersebut dibantah Mary dan kuasa hukumnya. Di persidangan, Mary mengatakan dirinya dan Leonardi alias Leon berpacaran sejak September 2019. Mereka dikenalkan sepupu Mary yang menjadi pelanggan bengkel. Menurut Mary, selama ini hubungannya dengan keluarga Leon baik-baik saja, tidak ada masalah. Masalah baru muncul pada Kamis 5 Agustus 2021 saat Mary mengetahui dirinya hamil dari hasil tes PEG. Dia segera menelpon Leon dan memberitahu tentang kehamilan itu. Saat itu, menurut Mary, Leon meragukan hasil tes kehamilan. Leon bilang dia tidak mengeluarkan sperma di dalam saat terakhir berhubungan intim dengan Mary pada Juli 2021. Keesokan hari 6 Agustus, Mary dan Leon pun bertemu untuk membicarakan lebih lanjut tidak hanya soal kehamilan namun juga rencana pernikahan mereka yang harus segera dilaksanakan. Saat itu, Leon mendatangi Mary di kawasan tempat tinggalnya di Penjaringan, Jakarta Utara, dan bersama mereka naik mobil Mary ke rumah sakit tempat Mary bertugas. Selagi Mary bertugas, Leon menunggu di dalam mobil di parkiran rumah sakit. Kemudian menurut Mary sekitar pukul 1 siang usai bertugas, dia dan Leon melanjutkan perjalanan ke rumah sakit lainnya, yakni Murni Asih di Karawaci, Tangerang. Di mobil, keduanya masih membahas tentang kehamilan dan rencana pernikahan. Mary ingin memberitahu keluarganya di Medan tentang kehamilannya, tapi Leon menolak sehingga kembali pecah pertengkaran di antara mereka. Leon yang saat itu menyetir mobil mendadak menghentikan mobil di jalan tol. Dia tampak kalut dan stres. Menurut Mary, Leon berniat bundir lalu turun dari mobil dan berjalan menyeberang di tengah lalu lintas ke arah pembatas jalan tol. Melihat hal itu, Mary segera turun dari mobil dan menarik Leon agar kembali masuk ke mobil. Tapi Leon malah minta Mary membawanya ke Sungai Cisadane untuk bundir di sana. Tentu saja Mary menolak. Untuk menenangkan diri, Mary mengajak Leon istirahat di hotel. Sekitar pukul 3 siang mereka pun check-in di Hotel Olive Tangerang. Menurut Mary, saat itu dirinya dan Leon merencanakan biaya pernikahan sebesar 300 juta rupiah. Namun, lagi-lagi cekcok pecah. Leon memutuskan pulang seorang diri ke ruko untuk membicarakan masalah itu dengan keluarganya. Saat itu, Mary juga sempat menelpon Lilis, ibu Leon, dan minta perlindungan akibat dirinya cekcok dengan Leon. Tapi Lilis marah-marah dan mengatakan Mary kurang ajar.
Sekitar pukul 8 malam, Leon kembali lagi ke hotel, lalu bersama Mary check out dan menuju Rumah Sakit Murni Asih Karawaci, Tangerang. Di tengah perjalanan, Leon menanyakan apakah Mary sanggup jika Leon keluar dari rumah tanpa membawa apa-apa. Mary menjawab, sanggup. Menurutnya, nanti Leon bisa membuka usaha bengkel di kawasan Serpong dan Mary akan ikut memberi bantuan modal. Setiba di Rumah Sakit Murni Asih, Leon kembali menunggu di mobil selagi Mary tugas jaga di IGD. Lalu sekitar pukul 10 malam, Mary keluar menemui Leon dan menyampaikan perkiraan harga sewa ruko di Serpong untuk membuka usaha bengkel. Nah, saat itu menurut Mary kembali pecah cekcok di antara mereka. Leon marah dan menjawab nanti akan dia bicarakan dengan ibunya. Di depan IGD, pria itu membuang tas selempang yang dibawanya. Mary segera mengambil tas itu dan membawanya ke mobil. Keduanya pun kembali ke Hotel Olive. Tak lama kemudian menurut Mary, Leon minta diantarkan pulang untuk mengambil baju. Di tengah perjalanan sekitar pukul 11 malam, Leon minta berhenti di sebuah warung. Saat itu Mary berpikir Leon akan membeli rokok. Namun ternyata saat kembali ke mobil, Mary melihat sang pacar membawa kantong plastik yang kemudian ditaruh di bawah jok tempat duduknya. Mary tidak tahu isi kantong plastik itu. Akhirnya mereka pun tiba di ruko. Bengkel sudah tutup sejak pukul 8. Leon turun dengan membawa kantong plastik yang tadi dibelinya tanpa menutup pintu mobil. Sedangkan Mary menunggu di mobil dengan keadaan mesin mobil masih menyala. Tapi saat melihat pintu mobil terbuka, dia turun untuk menutup pintu. Saat itulah menurut Mary, dia lihat ada kantong plastik berceceran di bawah jok mobil yang tadi diduduki Leon. Mary langsung mengambil 2 kantong plastik dan membuangnya di depan pintu bengkel. Tiba-tiba Mary melihat api menyambar dari bawah pintu bengkel dan terjadi ledakan. Melihat sambaran api, Mary segera memindahkan mobil dan memberitahu warga sekitar telah terjadi kebakaran di bengkel. Menurut pengakuan Mary, dia menelpon petugas pemadam kebakaran dan berteriak agar orang-orang di dalam ruko segera keluar. Mary menegaskan dia tidak tahu siapa yang memantik api sehingga terjadi kebakaran. Menurut Mary, sehari-hari Leon merokok, meski malam itu dia tidak melihat Leon merokok. Nah, di persidangan Mary mengatakan saat melempar 2 kantong plastik ke depan bengkel, dia tidak tahu kantong plastik itu berisi bensin. Dia baru tahu kemudian setelah polisi memberitahu. Saya kesal Leon turun dari mobil dan tidak menutup pintu. Saya panggil tidak merespons. Lalu saya turun hendak menutup pintu, saya dapati bungkusan. Saya ambil, saya lempar begitu saja ke pintu bengkel. Lalu ada api mau menyambar kaki. Buru-buru saya naik mobil dan menepikan kendaraan takut mobil saya meledak karena api sudah besar. Tapi hakim menganggap keterangan Mary tidak masuk akal. Namun Mary tetap menyatakan tidak tahu kantong plastik berisi bensin. Demikian kesaksian dan pengakuan Mary. Di persidangan dihadirkan sederet saksi, antara lain kedua adik Leon yakni Fernando alias Nando dan Cornelia Francisca. Keduanya menyampaikan kesaksian yang kurang lebih sama. Menurut Nando, selama ini hubungan Leon dan Mary disetujui orang tua. Mary juga kerap datang ke bengkel untuk menemui Leon. Pada Jumat 6 Agustus 2021 sekitar pukul 7 malam, Leon menyampaikan kepada sang ibu Lilis tentang kehamilan Mary dan rencana pernikahan mereka. Lilis bilang Leon harus bertanggung jawab. Kemudian Leon juga menyampaikan tuntutan Mary berupa biaya pernikahan sebesar 300 juta rupiah, mobil, uang bulanan sebesar 10 juta rupiah. Selain itu menurut Leon, Mary juga meminta usaha bengkel di bawah pengelolaannya. Mary memperkenankan keluarga Leon tinggal di ruko. Sedangkan Cornelia dalam kesaksiannya mengatakan Mary ingin semua keluarga Leon keluar dari ruko. Sang ibu Lilis kemudian mengatakan pada Leon, pernikahan pasti terlaksana, hanya saja dengan biaya yang sesuai dengan kemampuan. Usai menyampaikan tuntutan Mary itu, Leon dan ibunya cekcok. Sebelumnya lewat telepon, sang ibu dan Mary juga sudah cekcok. Mary sempat mengirimkan WA pada Lilis yang mengatakan malam itu Leon tidak akan pulang ke ruko. Menanggapi kesaksian Nando dan Cornelia, Mary membenarkan dirinya memang minta biaya pernikahan sebesar 300 juta rupiah. Namun tidak benar dia menuntut hal-hal lainnya termasuk biaya bulanan 10 juta rupiah.
Di persidangan juga ditampilkan saksi-saksi yang melihat pergerakan Mary dan Leon. Yahya Juhaya, seorang pedagang sayur dan buah-buahan di dekat bengkel, bersaksi pada malam kejadian 6 Agustus sekitar pukul 11.20 malam, dia melihat mobil hitam parkir di depan bengkel Intan Jaya Motor. Menurut Yahya, dia menyaksikan Leon keluar dari mobil dan langsung masuk bengkel dengan membawa tentengan di tangan kanan dan kiri. Tak lama kemudian terdengar bunyi gemuruh dari dalam bengkel. Yahya melihat Leon sedang berusaha mematikan api di lantai yang saat itu belum besar dengan cara menginjak-injak. Setelah itu Leon masuk ke ruko. Menurut Yahya, setelah terdengar suara gemuruh itu, seorang wanita yang kemudian diketahui adalah Mary keluar dari mobil, lantas menutup pintu penumpang dan tergesa-gesa memindahkan mobil sambil berteriak minta tolong. Tak lama kemudian api membesar, warga berdatangan, dan setengah jam kemudian petugas pemadam kebakaran tiba. Menurut Yahya, saat Fernando diselamatkan oleh petugas pemadam dan berhasil turun dari ruko, pemuda itu berpapasan dengan Mary dan berkata, "Bangsat, ruko kamu yang bakar." Fernando mendorong Mary dan wanita itu tidak menjawab, hanya menangis. Demikian kesaksian Yahya. Ketua RT Sairun ikut bersaksi dan mengatakan saat kejadian dia melihat Mary bersikeras masuk ke ruko untuk menyelamatkan pacarnya. Namun saat itu Sairun mencegah dan mengatakan petugas pemadam akan segera datang. Sidang juga menghadirkan saksi ahli Tatang Kukuh Wibawa, seorang perwira polisi dengan keahlian di bidang kebakaran forensik. Menurut Tatang, ditemukan 2 lokasi sumber api yang tidak saling berhubungan. Pertama berada di luar pintu bengkel dan kedua di bagian selatan bangunan bengkel. Ada indikasi upaya pembakaran atau arson. Pada umumnya penyebab api pertama kebakaran adalah tersulutnya barang-barang kertas, plastik, kain, kayu, dan barang mudah terbakar lainnya. Dari hasil temuan abu arang yang diperiksa di lab menunjukkan dalam kebakaran itu ditemukan sejenis bahan bakar bensin. Nah, dari bukti-bukti dan kesaksian disimpulkan bahwa bensin yang dikemas dalam kantong-kantong plastik dibeli oleh Leon. Saksi Yahya, si penjual sayur, melihat Leonlah yang pertama kali membawa 2 kantong plastik itu ke bengkel. Dan setelah itu tampak percikan api dan terlihat Leon menginjak-injak api berusaha memadamkannya. Kesaksian ini tentu saja meringankan Mary. Setelah 5 bulan sidang berlangsung, akhirnya pada Juli 2022, majelis hakim menyatakan Mary terbukti dengan sengaja menimbulkan kebakaran, yaitu dengan melemparkan 2 kantong plastik berisi bensin. Keputusan tersebut otomatis mematahkan dakwaan JPU yang mendakwa Mary melakukan pembunuhan berencana. Majelis hakim juga menyatakan tidak bisa dibuktikan Mary merupakan si pemantik api yang menyebabkan kebakaran. Hakim hanya menjatuhkan vonis 8 tahun penjara bagi Mary. Kuasa hukum Mary menerima dengan baik putusan hakim yang dianggap bijak. Pihaknya bukan tidak iba dengan para korban, tetapi hal itu bukan menjadi alasan untuk mengkriminalisasi orang yang tidak bersalah. Memang kasus ini menjadi lebih terang benderang setelah kemudian diketahui Leonlah yang membeli bensin eceran, bukan Mary. Lalu ada pula saksi yang melihat Leon membawa 2 kantong plastik dan masuk ke bengkel dan tak lama kemudian melihat Leon berusaha menginjak-injak api yang berkobar di lantai, sementara pada saat itu Mary justru berada di dalam mobil. Keterangan tentang tendensi bundir Leon juga tampaknya jadi pertimbangan. Sebelumnya, seperti dikatakan Mary, 2 kali Leon ingin bundir. Apakah tindakan Leon membeli bensin dan kemudian membawa bensin ke dalam bengkel awalnya merupakan upaya bundir juga? Ini merupakan sebuah pertanyaan besar. Mary melahirkan bayi perempuannya pada Maret 2022 dan sempat menjadi tahanan rumah sebelum akhirnya ditahan di lapas Tangerang. Kuasa hukum Mary akan mengajukan banding. Mereka mengatakan sudah seharusnya Mary diputus bebas dan dipulihkan nama baiknya. Dan demikianlah kasus ini sebenarnya masih menyisakan misteri, sebab tidak diketahui siapa sebenarnya yang memantik api hingga bengkel dan sebagian ruko habis dilalap si jago merah. Nah, menurut kalian, siapakah si pemantik api itu? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.